Ceo wanita itu baru saja bercerai. Namun tiba-tiba, dirinya diterpa rumor sedang menjalin hubungan dengan seorang karyawan biasa. Kantor langsung gempar, komentar di internet terus bermunculan. Banyak orang mulai membicarakan kedekatan mereka, bahkan ada yang menuduh Irma berpacaran dengan pria yang jauh lebih muda. Tidak lama kemudian, mantan ibu mertuanya datang menemui Irma. Saat proses perceraian dulu, wanita itu memaksa Irma menandatangani perjanjian yang sangat tidak adil. Salah satu isinya adalah Irma tidak boleh membuat skandal apapun setelah bercerai. Irma mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak sedang berpacaran dengan Casper. Mereka hanya makan bersama, namun mantan ibu mertuanya sama sekali tidak percaya. Ia mengaku sudah menyelidiki semuanya. Casper bekerja di perusahaan Irma, dan mereka sudah beberapa kali bertemu secara pribadi. Irma mengatakan bahwa dirinya sudah resmi bercerai, sehingga kehidupan pribadinya bukan lagi urusan keluarga mantan suaminya. Namun wanita itu menjawab dengan dingin, "Jangan berpikir perceraian memutus semua hubungan. Ingat, bagaimana ayahmu bisa menjadi wali kota?" Irma langsung terdiam. Ia tahu benar bahwa kedua keluarga mereka memiliki hubungan kuat dalam dunia politik dan bisnis. Mantan ibu mertuanya kemudian memerintahkan Irma untuk segera memecat Casper. Ia tidak ingin skandal seperti ini terjadi lagi. Irma merasa sangat tertekan. Ia tidak pernah menyangka semangkuk ramen bisa membuat Casper terancam kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, teman Casper melihat foto mereka yang tersebar di internet dan langsung mengenalinya. Karena Casper sering memakai pakaian yang sama, ia penasaran dengan hubungan Casper dan Sang Cho. Casper akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Mereka bertemu saat bepergian ke Kuba dan langsung cocok sebagai teman. Saat itu, Casper bahkan tidak tahu bahwa Irma adalah seorang CEO. Namun temannya masih bingung bagaimana hubungan mereka bisa menjadi cukup dekat hingga makan bersama berdua. Casper tidak menjawab. Setiap kali memikirkan Irma, ia justru merasa khawatir. Di saat yang sama, baik Casper maupun Irma belum mengetahui bahwa semua kebocoran foto itu sebenarnya sengaja dilakukan oleh mantan ibu mertua Irma. Wanita itu ingin menghancurkan reputasi Irma dan melemahkan posisinya di perusahaan agar nantinya ia bisa kembali menguasai bisnis keluarga. Ia juga berharap Irma mau kembali kepada mantan suaminya dan membantu karier putranya lagi. Keesokan paginya, ibu Irma mengatakan bahwa masalah itu sudah diatasi. Semalam, ia bertemu dengan mantan ibu mertua Irma dan mereka sudah mengambil keputusan. Casper akan dijadikan kambing hitam. Mereka berencana menyebarkan cerita bahwa Casper adalah penguntit yang memaksa Irma makan malam bersamanya. Irma langsung menolak rencana itu. Namun ibunya sama sekali tidak peduli dengan pendapatnya. Sebelum pergi, ibunya bahkan menyuruh Irma kembali rujuk dengan mantan suaminya. Karena masa depan politik ayah mereka masih bergantung pada keluarga tersebut. Hidup di tengah keluarga seperti itu membuat Irma merasa sesak. Ia merasa dirinya bukan dianggap sebagai manusia, melainkan hanya alat untuk kepentingan keluarga. Meski begitu, kali ini Irma memutuskan untuk melawan. Ia tidak ingin masa depan Casper hancur karena fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Dan ketika sudah tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi, Irma akhirnya memikirkan satu orang yang mungkin masih bisa ia percaya.